Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala ibadihi walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul di sini. Masih diberikan kesempatan untuk duduk, untuk kita sama-sama membahas mengenai makalah-makalah, kata-kata mutiara yang akibat. Yang harapannya dengan makalah-makalah ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang harapannya dengan makalah-makalah ini bisa melatih kita menjadi orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kaji, kita fahami apa maksud daripada perkataan orang-orang soleh ini. Yang mana kita kitab Nasoihul Ibad ataupun matannya itu Al-Isti'dad Al-Munabbihat Al-Isti'dadi Liyaumil Ma'ad ini. Ini makalah-makalah ini ada yang dari Nabi SAW, ada yang dari para sahabat radhiyallahu anhum, ada yang daripada tabi'in dan orang-orang soleh lainnya. Jadi harapannya ketika kita dengar ini dan kita praktikkan ini di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai kepada makalah yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Al-maqalatul khamisatu, makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu. Makalah yang kelima ini diriwayatkan daripada perkataannya Utsman radhiyallahu an. Kita tahu Utsman radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang dekat, yang dia juga menjadi salah satu daripada al-khulafaur rasyidin, salah satu pemimpin orang-orang Islam yang dia memimpin setelah kewafatan Umar radhiyallahu an. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin ini salah satu sahabat yang kaya. Jadi kalau kita role modelnya itu ada masing-masing. Sahabat yang zuhud, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Sa'id bin Amir, ada Abu Hurairah. Yang kaya ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Yang pemarah, yang pemarah juga ada. Yang misalnya pemarah, kita ini pemarah, kalau mau ngikutin marah yang gitu siapa? Umar radhiyallahu an. Yang orangnya kalem, yang orangnya apa? Ada Abu Bakar radhiyallahu an. Yang ahlul ilmi, ada Ali, ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar, ada Ibnu Abbas. Ini yang alim-alim, yang ulama-ulama. Jadi ada role modelnya semua. Walaupun ini enggak sahih, walaupun ini hadis ini kategori hadis dhaif, tapi ada yang diriwayatkan ada Nabi pernah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini laksana bintang di langit. Sebagaimana kita tahu bahwasanya zaman dulu orang untuk menentukan arah satu tempat itu menggunakan bintang, menggunakan ilmu falak. Oh, bagaimana entah juga, saya juga nggak tahu tuh bagaimana keinian mereka tentang ilmu falak, saya nggak terlalu mahir dalam itu. Kata Nabi SAW, bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapa saja kamu mencontoh, ihtadaitum, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi ya kalau kita nggak bisa mencontoh hayatus sahabat secara keseluruhan, oke, kita jadikan satu sahabat sebagai role model kita. Kita ini pengen seperti siapa? Jadi kita jangan kehilangan role model, kita jangan kehilangan dan uswah. Jadi satu, Nabi SAW. Kalau Nabi SAW terlalu sempurna, terlalu sulit. Saya ini kayaknya cuma ada bisa satu aspek aja nih. Nah, itu ada sahabat lagi. Maka itu kita tiru para sahabat. Dan perkataan yang kali ini akan kita baca, yang pertamanya adalah perkataan Utsman radhiyallahu an. Apa kata Utsman radhiyallahu an? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kata Utsman radhiyallahu an, hammud dunya,
kesedihan, kerungsingan akan dunia, kesedihan kita terhadap dunia. Mungkin kita ada proyek kita gagal, ataupun mungkin ya pokoknya kesedihan-kesedihan hubungannya terkait dunia. Turun pangkatnya, wah, ataupun gagal cintanya, ataupun segala macam lah. Kesedihan kita terhadap dunia, ini kata Utsman radhiyallahu an, dia adalah zulmatun fil qalbi, kegelapan di dalam hati kita. Dengan sebab kita sedih, dan yang perkara yang kita sedih itu adalah dunia, ini akan menjadi kegelapan dalam hati kita. Sedangkan wa hamul akhirah, tapi sedih, fikir kita, kerungsingan kita, kegalauan kita, tapi itu kaitannya tentang akhirat. Waduh, gimana nih amal saya nih? Waduh, gimana nih akhirat saya nih? Waduh, kayaknya kurang nih. Waduh, kayaknya saya barusan melakukan maksiat nih. Hamul akhirah, kerungsingan, kesedihan terhadap perkara-perkara akhirat seperti ini, ianya adalah nurun fil qalbi, cahaya untuk hati kita. Dengan kita ada fikir terhadap akhirat kita, dengan kita ada kerisauan terhadap akhirat kita, ini akan hati kita bersinar. Hati kita terang benderang dengan cahaya hidayah. Tapi kebalikannya, kalau kita risau, kita bingung, terlalu ini banget sama dunia, ini akan menjadi zulmah, kegelapan di hati kita. Ya, ngaji seminggu sekali nih. Jadi ya hari inilah kita ngomongin akhirat. Nanti kalau di sini ngomongin dunia lagi, wah kerok kita. Ngajinya juga bicara dunia. Jadi ini, seminggu sekali ini bagaimana kita inikan hati kita. Kenapa? Al-huznu fil umuri al-muta'alliqa bid-dunya sara muzliman fil qalbi. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kesedihan terkait perkara-perkara yang dia berhubungan dengan dunia, ini akan menjadi penggelap di hati kita. Dia akan menjadi sebab gelapnya hati kita, hilangnya cahaya di dalam hati kita. Ketika hilang cahaya dalam hati kita, wah malas kita ibadah. Rasanya karena galau karena dunia tuh, males sholat. Pernah nggak kebayang? Pernah nggak merasakan? Pernah pasti. Gara-gara apa, masalah dunia gitu ya. Wah, terlalu dipikirin banget tuh. Mau sholat waktunya azan nggak dengar. Habis itu mau beribadah yang lainnya males. Tapi kalau kita bayangkan, kalau rungsingnya kita, bingungnya kita, pikirnya kita ini tentang akhirat, ya semangat lah. Waduh, ini akhirat yang perlu diperbaiki. Gitu. Maka dan wal hasnu fil umuri al muta'alliqa bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Dan kesedihan yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat ini nanti akan menjadi penerang hati kita. Dan Nabi SAW kita doa, ya, senantiasa kita doakan, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau jadikan dunia sebagai perkara fokus kami yang terbesar. Fikir kami hanya untuk dunia saja, ya Allah. Jangan jadikan seperti ini, ya Allah, diri kami, ya Allah. Dan juga jangan jadikan dunia ini sebagai ujung daripada ilmu kami, ya Allah. Kita belajar tujuannya untuk dunia. Ini Nabi wanti-wanti. Dan Nabi berlindung daripada hal ini. Nabi ajarkan kita berlindung daripada hal ini. Kenapa? Supaya bisa kerja di sini. Supaya bisa jadi PNS. Kenapa kita belajar? Ya, supaya bisa cari dunia. Wah. Ini yang diwanti-wanti sama Nabi, ini yang berusaha dihindari oleh Nabi, dan ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Kenapa kuliah pendidikan? Biar bisa jadi guru, biar hidupnya sejahtera. Wah, nggak gitu. Nabi berdoa berlindung daripada itu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai fokus kami, ya Allah. Janganlah kami sedih selalu terhadap sedih yang bersangatan
juga jangan jadikan dunia ini sebagai ujung daripada ilmu kami. Kita belajar semata-mata untuk dunia. Wah, rugi. Kita melakukan sesuatu untuk dunia, rugi. Kembali lagi kepada masalah niat. Kembali lagi niat itu adalah di dalam hati. Oke, kita lanjutkan. Wal maqalatu as-sadisatu, makalah yang keenam, an Aliin radhiyallahu an. Makalah yang keenam diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Kalau kita lihat yang pertama Nabi SAW, makalah yang kemarin yang pertama itu dari Nabi SAW, yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga dari Umar radhiyallahu an. Tadi yang keempat ini dari, yang kelima tadi dari Utsman, dan yang keenam ini Nabi ada dua makalahnya di sini. Yang keenam ini dari Ali radhiyallahu an. Nah, ini penting nih, ini untuk semangat kita nih. Ini untuk semangat kita duduk di majelis ini. Kita bisa duduk di majelis ini. Kata Ali radhiyallahu an, kan tadi kita bilang Ali ini adalah role model dari bidang keilmuan. Maka Ali bilang di sini, kana fi talabil ilmi, barang siapa dia sedang berada dalam keadaan mencari ilmu, barang siapa yang dia sedang belajar untuk menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka sebenarnya hakikatnya dia sedang mencari, dia sedang berusaha untuk menggapai surganya. Barang siapa dia sedang mencari ilmu, maka sebenarnya dia sedang mencari surga. Kita duduk di sini, ini sedang mencari surga, teras ilmu. Ya, kita bayangkan kita berada di teras surga. Gitu. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Dan kita juga nih, hakikatnya juga sama. Barang siapa yang dia ini berusaha untuk melakukan maksiat. Barang siapa kok dia ini nemen, malah maksiat ini dicari. Barang siapa yang dia berusaha ataupun dia mencari perbuatan maksiat dia, bagaimana dia bisa bermaksiat, maka hakikatnya kanatin naru fi talabihi. Seolah-olah dia sedang juga mencari nerakanya, Pak. Jadi ada nih, banyak kita ngeliat orang hakikatnya dia ya biasa aja gitu, ya bermaksiat. Zohirnya kayak gitu. Tapi hakikatnya dia ini sedang berusaha mendekati neraka. Zohirnya ya biasa aja, orang itu ya biasa aja. Tapi hakikatnya, ada yang hakikatnya dia sedang berjalan mendekati surga dia. Tapi ada yang hakikatnya, dia malah mendekatkan neraka kepada dia. Dengan dia melakukan maksiat. Maka seolah-olah orang yang melakukan maksiat tadi, itu adalah seolah-olah mereka sedang mendekatkan neraka kepada diri mereka sendiri. Kok neraka dicari gitu kan? Kok neraka dicari? Ya tapi memang kayak gitu, Pak. Ya karena surga ini spesial. Maka karena kespesialannya ini Allah Subhanahu wa taala berikan rintangan dong. Nggak gampang orang masuk surga. Maka dikasih tahu huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu selalu biasanya itu diselubungi dengan perkara-perkara yang kita nggak suka. Untuk kita sampai surga itu kita harus melewati perkara-perkara yang kita nggak inginkan, yang bertentangan dengan nafsu kita. Waduh, mosok mau ini sholat subuh. Waduh, mesti bayar zakat. Waduh, kok haji ya ke Mekah ya. Padahal pengennya jalan-jalan ke Eropa, ke Korea mungkin kan. Banyak perkara-perkara agama, perkara-perkara yang syariat ini yang menjadi sebab keselamatan kita, ianya bertentangan dengan keinginan kita. Ya dong, karena rewardnya besar. Kita kerja juga kayak gitu kok, pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang yang cuman sebagian orang bisa melakukannya, ataupun pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, wah, gajinya tinggi, imbalannya, rewardnya tinggi. Gitu juga Pak Subhanahu wa taala, Pak. Mau masuk surga boleh, tapi dan di tangan kita nggak suka puasa, habis itu harus nikah dulu,
kalau mau berhubungan. Oh. Ya kan nggak suka kita. Nah, kebalikannya Pak. Wahufat neraka ini dia diselubungi, dia diliputi dengan perkara-perkara yang bisyahawat, yang sesuai dengan kemauan kita. Pengennya mah nggak usah sholat-sholat, pengennya ya nggak usah ada zakat, pengennya ya nikah tinggal kawin aja, sama siapa aja. Mungkin kan kayak gitu kan kita kalau mau ngikutin nafsu kita yang kebinatangan. Karena nafsu itu ada yang hayawaniyah, yang sifatnya ya nggak, nanti kalau kita ikuti nafsu kita Pak, itu kita kayaknya nggak ada bedanya dengan binatang. Gitu. Nah itu yang harus dipres. Bukan gampang ngepres nafsu kita. Bukan gampang untuk menahan nafsu kita, sulit ianya. Tapi rewardnya besar. Dan ketika kita perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat kita pun ada punishmentnya, ada azabnya, neraka Allah. Takut, kita takut di sini seharusnya. Maka di sini dikatakan, manistaghala fil ilmin nafi' alladzi la yajuzu lil balighi al kana fil haqiqati taliban lil jannati. Barang siapa dia sibuk untuk ilmu yang bermanfaat, ilmu juga yang bermanfaat. Ada pergi cari ilmu kebal. Ada ilmu pergi cari ilmu pengasihan. Ya, nggak bermanfaat untuk diri dia, Pak. Jadi di sini yang disebutkan ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu bagaimana disifatkan lagi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, alladzi la yajuzu lil balighi al-aqili jahluhu, yaitu ilmu yang nggak boleh orang yang akil. Orang yang akil itu orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang sudah masuk had bulugh. Had baligh itu bagaimana? Kalau laki-laki dia ada pertama dengan mimpi basah, yang kedua dengan keluar mani. Kalau mimpi basah enggak, keluar mani enggak, maka dengan umur 15 tahun sudah balik. Tapi mungkin anak-anak sekarang umur 9 tahun sudah balik. Dan perempuan bagaimana baliknya? Dengan haid, dengan mimpi basah, ataupun dengan keluar mani, ataupun sama tadi umur 15 tahun. Kalau tiga-tiga ini nggak ada, maka baru etibarnya ambil kiranya dengan umur. Tapi biasanya lebih awal daripada 15 tahun. Orang yang sudah sampai umur balik, ini wajib untuk tahu perkara ini, maka dia harus belajar perkara tersebut. Padahal wajib, Pak. Kita tahu kan suatu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi ihsannya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang wajib reward, Pak. Paham nggak? Untuk perkara yang wajib Allah masih kasih kita reward. Seharusnya kalau kewajiban nggak usah nuntut hak deh. Namanya kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sifatnya kewajiban, maka di sini kana fil haqiqah, pada hakikatnya orang yang melakukan kewajiban tersebut taliban lil jannah, sedang mencari, sedang berusaha surga dia. Masih Allah baik, baiknya Allah nih, ihsannya Allah nih. Kewajiban orang namanya kewajiban, ya dia seharusnya nggak usah menuntut reward lah, kewajiban. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kewajiban kita sholat, itu Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran buat kita. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana muridan lil ma'siyah, dan barang siapa dia ada keinginan untuk melakukan maksiat. Kok pengen banget dia ini melakukan maksiat? Ingat nih, Pak. Ketika kita terfikir dalam hati kita ingin bermaksiat. Ketika kita terfikir di dalam hati kita, oh pengen sih jajal ini. Ataupun ketika kita ingin menzalimi saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Ketika ada pikiran seperti ini, ingat. Sedang ingin menzalimi saudara kita. Kita bukan sedang hanya ingin melakukan maksiat, tetapi hakikatnya kita adalah kana fil haqiqati talibari. Hakikatnya kita sedang berusaha untuk mendekatkan neraka kepada kita. Wali sukhtillahi ta'ala, dan hakikatnya kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita harus ingat nih. Karena apa, Pak? Karena perkara haram. Jadi saya jelaskan sedikit masalah taklif. Saya ini datang ke awalan kah? Oh enggak. Masalah taklif. Jadi Allah, perintah-perintah Allah ini dia ada perintah-perintah Allah terhadap hambanya ada 5 hukum. Pertama ada yang namanya hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu adalah perkara yang ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara wajib itu adalah perkara yang seseorang ini akan diberi reward ketika perkara tersebut dikerjakan, dan dia akan diberi punishment, azab, dia akan dihukum ketika perkara tersebut ditinggalkan. Ini namanya wajib. Yang kedua ada namanya sunnah. Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang apabila dikerjakan dia akan dapat reward. Ini sunnah. Tapi kalau ditinggalkan dia tidak mengapa. Tapi jangan juga kita terus bilang oh sunnah nggak apa-apa ditinggalkan. Salah juga. Rugi kita nggak dapat pahala. Rugi kita mukhalif dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada namanya makruh. Apa itu makruh? Ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang apabila ditinggalkan kita dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Sedangkan apabila dikerjakan ya enggak masalah. Sedangkan haram, apa itu haram? Ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kita tinggalkan kita dapat pahala, tapi ketika kita lakukan kita dapat dosa. Dan yang kelima, ini ada namanya mubah. Apa itu mubah? Mastawa bainal amal. Sama aja, dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kata ulama bisa dapat pahala. Perkara mubah apabila dikerjakan bisa dapat pahala. Nah ini yang pengen saya kasih tahu. Perkara yang mubah, perkara yang hukumnya boleh, ini bisa berpahala. Kok bisa? Bagaimana? Bin niyati sahihah, bin niyati solihah. Dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Insya Allah dapat pahala. Seperti mana sudah saya jelaskan berkali-kali, kita makan pun bisa dapat pahala. Padahal makan hukumnya mubah. Ketika kapan? Ketika kita punya niat yang benar terhadap makan kita. Oh iya, saya makan ini tujuannya biar saya bisa kuat untuk ibadah. Oh iya, saya ini makan ini tujuannya mengamalkan Quran, perintah Allah kulu washrobu. Oh, saya tidur kita bisa dapat pahala. Kapan? Ketika kita punya niat yang benar. Oh iya, saya tidur ini tujuannya adalah untuk menguatkan diri saya untuk beribadah. Oh iya, saya mesra-mesraan sama istri saya ini tujuannya juga seperti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bisa sama tadi. Perkara haram ketika ditinggalkan bisa dapat pahala. Kapan? Ketika imtithal, kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mungkin orang yang dia dulunya orang jahat, orang yang suka mabuk-mabukan, nakal gitu misalnya. Orang yang suka bermaksiat. Tapi karena dia uzur, karena dia sakit, ataupun apa, dia nggak bisa bermaksiat. Maka ketika itu, ketika dia mau dapat pahala, dia harus ada imtisal. Oh, saya ninggalkan perkara ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena penyakit dia, bukan karena apa, gitu. Jadi ini juga yang saya ingin jelaskan bahwasanya adalah kita tinggalkan maksiat, kita melakukan maksiat itu sebenarnya kita sedang mencari kemurkaannya Allah Subhanahu Wa Taala, mencari hukumannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang maksiat sekarang berbayar mahal. Melakukan maksiat itu kita siap keluar duit. Yaitu karena kita terlalu mengedepankan nafsu kita. Karena kita terlalu memberikan ruang terhadap nafsu kita. Padahal hakikatnya nafsu itu adalah sesuatu yang harus kita tahan, kita press. Gitu. Kemudian al-maqalatus sabi'atu. Makalah yang ketujuh. An Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini juga diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Yahya bin Mu'az radhiyallahu an. Ma asallahu karimun
wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Wah, dalam. Ma'asallahu karimun wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, ini perkataannya, ma'asallahu karimun. Orang yang mulia, orang yang, nanti dijelaskan. Oh ya, saya terjemah dulu. Orang yang mulia ini sama sekali dia nggak akan pernah memaksati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Pak, diri kita ini mulia nggak? Kalau diri kita mulia, indikatornya apa? Cirinya apa? Kita nggak akan memaksati Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asallahu karimun. Orang yang mulia dia tidak akan memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Hamidul fa'al, yang selalu orang yang mulia, dia ini adalah wahwa may yukrimu nafsahu. Yang mulia itu apa Pak? Berarti Pak, kenapa kapan kita maksud daripada mulia itu bagaimana? Maksud daripada mulia adalah orang yang memuliakan diri dia. Bagaimana cara memuliakan diri dia? Bittaqwa, dengan takwa, sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa. Sekarang kalau kita mau pakai indikator manusia, mau pakai tolak ukur manusia, udah berubah Pak kemuliaan Pak. Yang banyak hartanya dia yang mulia, yang kedudukannya tinggi, yang jabatannya tinggi dia yang mulia, yang dari keturunan yang darah biru mungkin ya, bangsawan, dia yang mulia. Allah nggak pakai indikator ini Pak. Indikator ini ya cuma sebagian orang doang yang mulia. Ataupun orang-orang yang S2, S3 itu yang mulia, yang profesor yang mulia. Nggak pakai indikator ini. Tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala pakai takwa. Sehingga apa? Sehingga semua orang punya kesempatan jadi orang yang mulia. Orang yang mulia tadi dikatakan adalah mereka yang yukrimu nafsahu. Mereka memuliakan diri mereka dengan takwa. Wal bil ihtirasi anil ma'siyah, dan mereka jaga anil ma'asi, dan mereka jaga diri mereka dari maksiat-maksiat. Ini orang yang mulia Pak. Kita rubah nih mindset kita, maka kita semua bisa jadi orang mulia dengan indikator Allah Subhanahu Wa Taala. Adil kan Allah? Semua bisa jadi orang mulia. Karena mulia di sisi Allah adalah mereka yang memuliakan diri mereka sendiri dengan mereka takwa dan juga dengan mereka menjauhi maksiat. Ini mulia, ini hakikat mulia. Dan orang-orang yang mulia ini kemudian mereka wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Dan sekarang pembahasannya tentang hakim, Pak. Orang yang bijaksana, ataupun di sini orang musibun fi af'alihi, orang yang benar Pak, orang yang bijaksana, orang yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perkataan dia, dan dia adalah orang yang yamna'u nafsahu min mukhalafati aklihi asalim. Bijaksana itu maksudnya gimana Pak? Bijaksana itu adalah seseorang yang yamna'u nafsahu min mukhalafati aklihi asalim. Orang yang berusaha tahan nafsu daripada bertentangan dengan logikanya yang salim, Pak. Yang lurus. Kadang ada nih pemikiran orang, tapi nggak lurus lagi. Akalnya udah rusak. Tapi di sini maksudnya adalah akal yang lurus. Akal yang berpandukan dengan wahyu. Orang yang bijaksana adalah orang yang seperti ini, Pak. Orang bijaksana itu seharusnya dia ma'atharad dunya 'alal akhirati. Dia tidak prioritaskan dunia dia lebih daripada akhirat dia. Orang yang bijaksana, dia sama sekali tidak akan pernah prioritaskan dunia dia lebih daripada akhirat dia. Ataupun orang yang bijaksana itu dia tidak pernah mengorbankan agama dia untuk dunia. Orang yang bijaksana dia tidak akan pernah agama dia untuk dunia. Nih jadi orang bijaksana Pak.
Karena apa tadi? Karena definisi bijaksana adalah seseorang yang dia tahan hawa nafsu dia daripada bertentangan dengan otak yang berpandukan dengan wahyu, akal yang berpandukan dengan wahyu. Kita rasa nih salah nih. Kita misalnya nih melakukan sesuatu, kita tahu ini salah, tapi tetap kita lakukan, berarti kita bukan orang yang bijaksana. Tapi kita tahu ini salah dan kita tinggalkan karena kita tahu itu salah, itu bijaksana, Pak. Bijak. Jadi jadilah orang yang bijaksana. Dan bijaksana itu bukan cuma dari perkataannya, tapi perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Wah, dalam. Tadi dikatakan orang yang mulia itu orang yang tidak pernah memaksiati, orang yang tidak akan memaksiati Allah. Semuanya kayaknya udah berbeda. Sama realita kita beda nih, sama apa yang ada di mindset kita beda. Kita ngerasa orang yang bijaksana ya itu orang yang punya pengetahuan apa semua. Tapi enggak gitu ternyata. Orang bijaksana itu orang yang mengamalkan pengetahuan dia. Kita mungkin ngelihat filsuf-filsuf itu Rocky Gerung bijaksana mungkin ya. Ya tapi sebenarnya belum bijaksana tuh. Karena dia belum. Nah, jadi itulah kebijaksanaan. Semua daripada kita bisa jadi orang yang bijaksana. Semuanya daripada kita bisa jadi. Bagaimana caranya bisa bijaksana? Dengan kita tidak mengorbankan dunia kita untuk akhirat. Dengan kita kebalik. Dengan kita tidak mengorbankan akhirat kita untuk dunia. Dengan kita tidak memprioritaskan dunia kita lebih daripada akhirat kita. Dan kita bisa jadi orang yang mulia. Bagaimana cara jadi orang mulia? Dengan kita tidak memaksiati Allah. Karena sebenarnya hakikat kemuliaan di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Oke, satu lagi. Al-maqalatu tsaminatu, makalah yang ke-6 anil A'mash. A'mash ini namanya Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu an. Dia bukan seorang sahabat nih. Tadi Yahya bin Mu'adz juga bukan seorang sahabat ternyata ya. Kata A'mash, "Man kana rasu malihi at-taqwa kallatil ulsun an wasfi ribhi dinihi wa man kana ad-dunya kallatil ulsun an wasfi khusrani dinihi wal ma'na man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi anna asasa af'alihi bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun kathiratun la tuhsa wa man tamassaka 'ala umuri mukhalafatin lisyar'i falahu sayyi'atun kathiratun ajizat al-ulsun an dzikri dzalika bil adadi." Nih Pak, kata A'mash, barang siapa yang modal kehidupannya adalah takwa. Kita nih kalau mau hidup di dunia jangan langsung, kalau mau hidup misalnya mau berumah tangga, waduh modal kita apa nih untuk mengarungi ini. Jangan langsung mikirnya uang aja, jangan langsung mikirnya materi aja, tapi mikir Pak, takwa Pak. Kata A'mash apa? Barang siapa yang modal untuk dia hidup ini adalah takwa, maka kalatil ulsun, nanti ketika dia jadikan modal dia adalah takwa, lidah-lidah orang, kita bukan mengharapkan pujian daripada orang, tapi biasanya akan terjadi seperti ini Pak. Orang gak, kebaikannya di sisi orang lain itu menyebarkan manfaat yang begitu banyak di sisi orang lain. Sehingga apa? Kata A'mash, kalatil ulsun an wasfi ribhi dinihi. Orang-orang tuh udah banyak banget kebaikan dia, banyak banget pujian untuk dia. Tapi kita bukan cari pujian. Indikatornya biasanya orang itu dia akan menebar manfaat ke seluruh orang. Tapi Pak, kebalikannya Pak. Barang siapa yang fondasi dia adalah dunia. Dia rasa wah kita ini nggak bisa hidup nih kalau nggak ada dunia. Sehingga dia fokus dia hanya kepada dunia. Maka masalahnya, musibahnya adalah kalatil ulsun. Lidah-lidah itu orang-orang tuh bakal capek. Akan banyak sekali orang-orang yang menceritakan tentang kerugian agama dia.
Oh agamanya tinggal nih gara-gara ini. Oh ini. Pak. Akan Imam Nawawi bilang wal makna man tamassaka ala taqwa, barang siapa dia berpegang teguh dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan maksiat. Bi anna asas af'ali, perbuatan dia itu adalah muwafaqatis syar'i. Sesuai dengan tuntutan syariat. Falahu hasanatun katsiratun, maka dia akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. La tuhsa, yang kebaikan tersebut tidak dapat dihitung lagi. Saking banyaknya, Pak. Jadi kita menebar manfaat, Pak. Itu adalah tanda kita, modal hidup kita, asas daripada perbuatan kita adalah takwa. Apa tandanya? Kita bisa menebarkan manfaat kepada banyak orang. Orang-orang itu merasakan kebaikan kita. Orang-orang nyaman di sisi kita. Ini ketika modal kita adalah takwa. Tapi kalau Pak, waman tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i. Tapi barang siapa yang dia berpegang teguh, yang dia yakin, oh dia bisa harus dengan dunia. Dia lebih memprioritaskan dunia sehingga perkara-perkaranya biasa maka ketika seperti ini falahu, niscaya yang ada hanyalah sayyi'atun katsiratun. Kejelekan, keburukan yang banyak, Pak. Ketika pikiran kita dunia tanpa kita pandukan dengan ini, ya kebanyakannya itu. Karena sifat hayawaniah kita keluar. Kebinatangan kita keluar. Seruduk, halal, haram, hantam. Keburukannya akan tersebar. Ketika keburukan tersebar, dikatakan ajizat ulsun an zikri zalika bil adat. Sampai mulut-mulut udah nggak, orang-orang udah nggak bisa sebut lagi, Pak, apa aja keburukan dia. Saking banyaknya. Maka itu, Pak, takwa jadi fondasi kita, Pak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Boleh? Nah, banyak. Ayo, komentarnya. Mana yang lain? Kok pada jarang? Sedikit nih kayaknya. Pada kemana, Pak? Tapi ya terganti dengan yang dari boarding. Udah nggak muat nih teras kita nih. Bisa sampai ke jalan-jalan. Beliau izin kerja pagi Pak Yatman. Oh iya ya, tadi itu ya. Jam berapa, Pak, kerjanya? Oh, emang dia kadang-kadang kerja pagi. Ayo silakan, mumpung masih live ini. Bertanya. Dari boarding, ya silakan. Yang dari boarding juga tanya, ya? Saya tuh seneng dicecer. Masalah bab yang kelima, Yang awal. Awal yang bang siapa yang apa namanya risau Maka hamud dunia, maka dia akan digelapkan hatinya. hamud dunya. Siapa yang risau Zulmat. terhadap akhirat, maka dia akan diberikan cahaya di hatinya. Nah, ukuran risau di dunia ini apakah materi, apakah niat buruk? Salah paham. Nggak, buat apa kaya? Nanti kaya itu tanggung jawabnya gede. Buat apa ke pasar itu? Nah, apa seburuk-buruknya tempat, akhirnya pasar ditinggalkan. Yang menguasai pasar siapa? Akhirnya orang-orang tidak paham dengan Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ukuran ukhrawi kita memikirkan akhirat itu adalah ibadah atau berbuat baik ke semua makhluk? Nah, itu saja. Habis ini bentar ya.
Jadi hamud dunia itu bagaimana sebenarnya? Maksudnya kan, rungsing terhadap dunia itu bagaimana sebenarnya? Jadi rungsing terhadap dunia itu maksudnya ham itu juga sebuah kesedihan, Pak. Maknanya kesedihan. Jadi maksudnya apa? Dunia terlepas kita, ataupun kita nggak dapat dunia itu, padahal kita sudah mengekspektasikan dunia tersebut. Tapi nggak jadi dapat. Ataupun dunia terlepas daripada kita bersedih. Itu yang dimaksudkan oleh Utsman radhiyallahu an, itu akan menjadi penggelap untuk hati kita. Adapun kita terlalu fokus, kita hanya fokus dunia. Fokus utamanya dunia, itu juga salah, Pak. Tapi misalnya kita mau kerja, tapi fokus kita bukan ke dunianya, tapi fokus kita ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jadi masalah. Tapi kebanyakan orang lupa, Pak. Fokus mereka dunia, lupa mengikut sertakan, ataupun ya kalau udah kepepet baru mengikut sertakan Allah. Beda, Pak. Ketika orang fokusnya Allah, walaupun dia adalah orang yang berpeniaga, walaupun dia adalah seorang entrepreneur, pengusaha, kalau fokusnya Allah, dia sama sekali nggak akan melakukan di dalam perniagaan dia, di dalam bisnis dia. Berbeda halnya kalau fokusnya semata-mata dunia, susah dia untuk taat sama perintah dunia. Dan tadi pertanyaannya, ini orang banyak salah paham. Ada yang dia fokus sampai nggak mau ke pasar lah karena pasar ini, ataupun nggak mau usaha lah, takut tanggung jawabnya berat. Tadi kita pulangkan semua itu masing-masing. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang, Nabi SAW menasihati Abi Dzar, itu jangan kamu dekat-dekat sama dunia. Tapi Nabi juga nggak pernah mencela Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sama sekali nggak pernah. Tapi Nabi, kepada beberapa orang, ini Nabi target mereka untuk menjauhi dunia. Karena ini Nabi tahu nih kadar dia. Jadi adilnya, insafnya, kadang ada sebagian orang yang dia bilang Islam harus maju, bener. Islam harus kaya, bener. Tapi ya itu, karena sebagian orang memang dia akan lemah ketika dia tahu mungkin kadar dia bukan karena dia malas ya, tapi dia tahu kadar dia bakal lemah karena dunia. Dan tadi di awal kita bilang, kita jadikan sahabat ini sebagai role model. Semuanya udah ada, pattern-patternnya udah ada. Ada yang dia pengen zuhud, emang kalau mungkin di dunia pengen zuhud ya boleh. Zuhudnya ikut tadi Abu Dzar Al-Ghifari, ikut Abu Hurairah, ikut Said bin Amir. Jangan juga zuhud jadi pemalas, itu juga nggak ada. Said bin Amir, dia zuhud, Pak. Tapi tahu nggak, dia zuhud dalam keadaannya dia adalah gubernur di Homs. Kalau nama sekarang Homs. Gubernur, dia zuhud. Baju cuma satu. Nggak ada pembantu. Nyuci baju sendiri. Masak dia yang masak. Tapi ada perannya di masyarakat besar, Pak. Gubernur. Jalan dari Madinah ke Homs, jalan kaki. Jaraknya 1.500 km lebih. Jadi apa? Itu kehidupannya pilihan. Tapi jangan jadikan pilihan dia, keadaan seolah-olah itu pilihan. Dia juga itu nggak boleh. Oh, saya mau zuhud aja. Padahal dianya males. Juga nggak boleh, nggak setuju saya. Tapi ketika kita paksakan semua orang harus kaya, ya boleh, Islam harus kaya. Islam harus maju. Tapi mungkin nggak semua orang, Pak. Kalau semua orang harus kaya, itu kewajiban zakat, kewajiban haji, itu pasti haji nggak akan dibilang manis tato'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu, semuanya wajibkan haji. Tapi untuk haji ini Allah bilang manis tato'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu dari segi finansial, kesehatan. Karena agama juga melonggarkan ini. Karena ini adilnya Allah, Pak. Coba kalau tatanan hidup di dunia ini semua orang kaya. Mana ada yang mau jadi guru? Kalau semuanya udah kaya, mana ada yang mau jadi guru? Kalau ada yang mau jadi tukang bangun rumah, kerok nggak?
Tapi ini keadilan Allah. Allah udah tetapkan rezeki kadar seseorang. Jadi ya itu keadaan dia. Adapun tadi masalah fokus bagaimana dunia dia mencari ridho Allah dengan memajukan perekonomian umat Islam, boleh, mulia. Kalau itu mulia. Tapi yang masalah kadang fokus orang ini semata-mata orientasinya dunia. Kalau orientasi dengan cara memajukan perekonomian Islam, itu perlu diacungkan jempol. Perlu respect kita terhadap mereka. Tapi yang ini fokusnya dunia. Tapi untuk fokusnya dunia, kadang dia mengatasnamakan agama pun salah. Tujuannya dunia, tapi ya karena itu hati itu orang itu doang yang tahu sama Allah. Nah itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, hamul akhirah. Gimana tadi? Hamul akhirah itu apakah ibadah atau berbuat sesama? Jadi kan tadi ini kita kemarin udah bahas bahwasanya ibadah itu terbagi kepada yang namanya mahdoh dan ghair mahdoh. Mahdoh ya ibadah. Ibadah yang benar-benar sholat, puasa. Itu mahdoh. Tapi ada yang ghair mahdoh. Yang mungkin seolah-olah tadi kayak perbuatannya mubah, tapi ketika itu kita lakukan untuk imtithalu awamirillah, mencari ridhonya Allah SWT pun jadi. Berbuat baik kepada sesama itu termasuk ke dalam ibadah ghair mahdoh dan boleh. Pak, dia sukanya berbuat baik aja. Sholatnya enggak. Ada. Dia yakin kalau sedekah nolak bala, sedekah aja. Sholatnya enggak. Puasanya enggak. Ada. Macem-macem orang nyeleneh-nyelenehnya. Gitu. Jadi, ibadah tadi, konsep ibadah ada. Allahu a'lam. Ada lagi nih. Ayo, dicecer. Ini ke anak-anak DM. Ayo, yang penting. Ini loh. Sebenarnya. Ikan. Dia katanya mau ngomong masalah perempuan. Nunggu Pak Indra dulu. Siapa pembukanya di Pandi lah. Enggak, kita nggak masalah terkait ini, kita masalah umum juga boleh kok. Ada masalah apa ketika saya tahu ya, saya jawab. Ketika nggak tahu jadi PR saya, PR kita semua lah. Silakan, sejauh ini. Ada pertanyaan dari rumah mungkin Pak, udah di bawah. Pandi. Mau dengerin Pandi. Nanti kalau itu sekalian nanti makan sekalian minta. Oh, oke. Jadi Kita akhiri aja ya. di closing juga. Sebentar ya. Jangan dulu lah. Udah sampai. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita baca, beberapa makalah yang tadi kita baca itunya dapat berkesan di hati kita. Kemudian dapat kita amalkan. Sehingga ketika kita amalkan, ya kita bisa jadi termasuk golongan orang yang bijaksana. Orang yang hakim. Kemarin ada tafsir tentang Robbani. Orang-orang yang Robbani. Kita sering karena generasi Robbani. Apa itu Robbani? Mereka adalah para ulama. Mereka orang yang alim bil ahkam syariat. Mereka tahu tentang ahkam syariat. Dan mereka juga termasuknya adalah ulama, hukama. Mereka ada orang-orang yang bijaksana. Ulama, mereka orang-orang yang punya rasa empati yang tinggi. Mereka yang punya rasa tinggi, punya kesabaran yang tinggi. Nah, inilah harapannya kita. Harapannya kita bijaksana dengan terus meningkatkan pengetahuan hadroh Islamiyah kita, keislaman kita.
Dan yang sekarang ya kita yang untuk ya dinaswayul ibati ideal lah untuk kita mengetahui bagaimana diri kita nih dalam masyarakat kita ataupun akhlak kita, individu ini tahu harapannya perubahan perilaku dari sebuah pembelajaran. Harapan daripada sebuah pembelajaran itu bukan tujuannya cuma sekedar, tapi bagaimana jadi sebuah pengamalan, ada implementasi amalan dalam diri kita. Ini adalah tujuan dari sebuah pembelajaran. Jadi ini yang harus kita ingat terus, ini yang harus kita usahakan. Kita berdoa, makanya kita juga berdoa pada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga dengan majelis ini supaya berkat, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, doa kafaratul majlis wa naqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.